Ya, perkenalkan nama saya Bagas Arya. Dan sepanjang video ini saya ingin membagikan sebuah cerita saya bagaimana saya mendapatkan 10 juta pertama saya dalam waktu 2 bulan. Saat itu saya berusia 19 tahun saat membuka usaha ini. Dan saya adalah seorang yang berasal dari daerah, lebih tepatnya kota Wonosobo. Dan usaha saya ini terletak di salah satu kecamatan Wonosobo dan melewati hutan untuk sampai di sini. Jadi kalian tahulah, jadi marketnya itu aja gitu, maksudnya nggak luas banget gitu. Tetapi saya dapat menghasilkan 10 juta pertama saya dalam waktu 2 bulan. Dan itu awal membuka ya. Ya, saya adalah seorang pedagang clothing. Karena skalanya masih pedagang, mungkin belum sampai ke bisnis ya, mungkin tuh ya. Saat membuka usaha ini saya memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, saya 19 tahun. Saya belum memiliki skill, ilmu, pengalaman, dan lain-lain. Yang kedua, saya membuka usaha ini secara terburu-buru, pemikirannya kurang mateng, tetapi ya saya nekat aja begitu. Yang ketiga adalah saya punya kompetitor yang sudah berjalan duluan. Yang ketiga adalah ini luasnya dulu cuma 3x3. Dan saya berusaha di daerah yang kecil. Yaitu beberapa tantangan yang saya hadapi. Terus apa yang saya lakukan untuk mendapatkan 10 juta pertama saya dari bisnis clothing ini? Pastikan kalian nonton sampai ke poin yang kelima, karena itulah adalah poin yang krusial untuk mendapatkan 10 juta ini ya. Poin yang pertama adalah buat tempat kalian semenarik mungkin. Maksudnya gimana? Kalau saya melihat kompetitor saya memiliki ruko yang biasa saja, terus saya melihatnya itu sebuah peluang. Jadi saya bikin distro saya ini dengan depannya itu banyak kacanya begitu. Terus ada nama tokonya di kaca, terus ada lampu sorotnya, sehingga itu akan menangkap mata sekali bagi yang lewat gitu kan. Jadi orang akan penasaran dan mungkin akan masuk dan membeli. Yang kedua adalah melihat kompetitor. Maksudnya gimana? Kalian melihat kompetitor itu masih berjalan atau tidak, terus kompetitor kalian itu berapa, dan apakah jika kita terjun ke dunia yang sama pada kompetitor ini, apakah kita juga akan bisa menyainginya? Maksudnya kita sudah punya ide-ide untuk menyaingi kompetitor kita. Terus apakah kompetitor ini menjadi sebuah ancaman yang berat atau tidak? Jika memang kalian sudah mantap, kalian terjun saja. Walaupun saya dulu itu nekat ya kan, nggak sampai berpikir seperti itu, tapi saya kurang lebih memikirkan hal itu sedikit demi sedikit sambil berjalan maksudnya. Yang ketiga adalah kualitas bagus, harga terjangkau. Dengan sesuai prinsip Devote Store ini yang saya bangun adalah saya ingin masyarakat di sini menikmati kualitas yang bagus, tapi harganya itu terjangkau bagi orang-orang daerah seperti saya begitu. Jadi ini adalah produk-produk dari brand-brand original Bandung. Saya mengambilnya di Parah Layang kayak kalau nggak salah. Dan ya kualitasnya memang bagus-bagus, tidak dipungkiri. Dan saya menjualnya dengan harga terjangkau, tetapi kita harus memikirkan profitnya juga teman-teman. Poin yang keempat adalah melihat market. Melihat market di sini adalah awalnya saya itu membuka Devote Store ini, marketnya itu saya rasa adalah anak muda. Tetapi tidak. Seiring berjalannya waktu, ternyata market saya tidak hanya anak-anak muda. So, saya menambahkan item-item yang berhubungan dengan orang-orang tua, tetapi dengan gaya baju yang kekinian, maksudnya agak kemuda-mudaan, tetapi cocok untuk dipakai orang tua. Nah, begitu. Sehingga di sini juga menjual berbagai rentan usia, tetapi dengan konsep yang sama, yaitu kekinian. Nah, begitu. Dan poin yang kelima yang sangat krusial adalah kalian buka sebulan sebelum Ramadan. Ya, ternyata itu yang saya alami. Waktu itu saya tidak berpikir untuk membuka sebelum Ramadan, tetapi saya membreakdownnya. Dan ternyata yang membuat saya mendapatkan uang 10 juta pertama saya adalah saya buka sebelum Ramadan. Sebulan sebelum Ramadan itu adalah perkenalan. Dan enaknya kalau di daerah, orang-orangnya dalam rumpi itu masih kental gitu, masih kuat gitu kan. Kalau kalian beli barang bagus, kalian akan merekomendasikan kepada orang-orang lain. Nah, di sini kan marketnya nggak cuma anak muda, di sini ada market orang tuanya juga. Jadi orang-orang tua ini kadang yang malah
bikin toko ini semakin ramai karena mereka merekomendasikan ke teman-temannya. Terus setelah kalian berkenalan sebulan kepada masyarakat, awal-awal Ramadan sampai Lebaran itu bakal membludak sih kalau menurut saya, karena kita sudah mendapatkan nama dan sudah mendapatkan ciri khas, yaitu barangnya bagus, harganya terjangkau. Jadi kita sudah dibicarakan masyarakat sehingga toko kita pun ramai. Nah, ya jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah buatlah toko kalian semenarik mungkin. Yang kedua adalah kalian melihat kompetitor. Yang ketiga adalah barang kualitas bagus, harganya terjangkau. Dan keempat adalah melihat market. Dan yang kelima adalah buka sebulan sebelum Ramadan. Makasih sekali bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tolong klik tombol subscribe-nya di bawah dan klik like jika kalian suka, klik share jika memang ini bermanfaat bagi kalian dan orang-orang lain perlu tahu. So, bagi kalian anak-anak muda, teruslah kalian berjuang, apapun background kalian, nakal, baik, apapun latar belakang kalian. Saya juga di sini bukan anak yang baik-baik amat gitu kan ya, kayak ya biasa aja gitu. Dan mungkin di luar sana juga banyak orang yang lebih dari saya, tetapi alhamdulillahnya saya bersyukur dan saya menikmati perjalanan saya ini dan menyukainya. So enjoy. Jadi bagi kalian, ingat, dunia itu luas. Jadi kalau kalian di situ-situ aja, ya kalian nggak bakal bisa berpetualang dan menikmatinya ya kan. So let's adventure begin.